Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bayern versus Hertha Berlin menang 2-0 di Rotterdam ke puncak klasemen. Laga Bayern versus Hertha Berlin berlangsung di Allianz Arena. Tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Serge Gnabry di menit ke-69 dan Kingsley Coman di menit ke-79. Tambahan 3 angka membawa Bayern naik ke posisi pertama klasemen Liga Jerman dengan 62 poin. Pasukan Thomas Tuchel unggul 1 angka dari Borussia Dortmund yang sebelumnya ditahan imbang Bochum 1-1. PSG versus Lorient, Hakimi di kartu merah, Les Parisiens tumbang 1-3. PSG menjamu Lorient di Parc des Princes. Les Parisiens tertinggal terlebih dahulu di menit ke-15 lewat aksi Enzo Levy. 5 menit berselang Achraf Hakimi menerima kartu merah. Kala jumlah pemain, PSG mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Kylian Mbappe di menit ke-29. Namun Lorient mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak 2 gol di menit ke-39 lewat aksi Darlin Yongwa dan Bamba Dieng di menit ke-89. Meski kalah, PSG belum terkoyahkan dari puncak klasemen Ligue 1 dengan raihan 75 poin, sedangkan Lorient masih berada di peringkat ke-10 dengan raihan 48 poin. Valladolid versus Atletico, Los Rojiblancos menang telak 5-2. Atletico menyambangi Valladolid pada pertandingan di Stadion José Zorrilla. Tim tamu mampu unggul 3 gol terlebih dahulu lewat aksi Nahuel Molina di menit ke-20, Jose Maria Giménez di menit ke-24, dan Alvaro Morata di menit ke-38. Valladolid mampu menipiskan skor lewat gol dari Kyle Larin di menit ke-42 serta Sergio Escudero di menit ke-74. Atletico kembali menjauh berkat gol bunuh diri Joaquin Fernandes di menit ke-86 dan Memphis Depay di menit ke-90 plus 3. Dengan kemenangan ini, Atletico makin mantap di posisi ketiga dengan raihan 66 poin, sedangkan Valladolid tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 35 poin. Lazio digebuk Inter 1-3. Laga Inter versus Lazio berlangsung di Giuseppe Meazza. Lazio mampu unggul terlebih dahulu lewat aksi Felipe Anderson di menit ke-30. Memasuki babak kedua, Lazio mampu comeback dengan memborong 3 gol lewat aksi Lautaro Martinez di menit ke-70, Robin Gosens di menit ke-83, dan gol kedua Lautaro Martinez di menit ke-90. Hasil ini membuat Lazio masih tertahan di peringkat kedua dengan 62 poin dari 32 laga, sedangkan Inter berada di peringkat keempat dengan raihan 57 poin. Napoli versus Salernitana 1-1, Partenope tunda pesta Scudetto. Giornata ke-32 Liga Italia mempertemukan Napoli versus Salernitana. Tuan rumah sebenarnya mendominasi pertandingan, namun skor 0-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-62, Napoli berhasil unggul lewat aksi Matias Oliveira di menit ke-62. Raspadori sends it in! Namun Salernitana mampu membalas di menit ke-84 lewat aksi Boulaye Dia di menit ke-84. Dan still Boulaye! Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Napoli batal mengunci Scudetto di hadapan penggemar sendiri.
Tambahan satu angka membawa Napoli mengkoleksi 79 poin. Partenope berjarak 18 angka dari Lazio dengan 6 laga tersisa, sedangkan Salernitana masih tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 34 poin. Hasil Liga Italia, Bologna versus Juventus imbang 1-1. Laga penutup Giornata ke-32 Liga Italia menggelar duel Bologna versus Juventus. Tuan rumah unggul terlebih dahulu di menit ke-10 lewat aksi Riccardo Orsolini. Juventus baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-60 lewat aksi Arkadiusz Milik. It's been coming. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Bologna masih berada di peringkat ke-8 dengan raihan 45 poin, sedangkan Juventus berada di peringkat ketiga dengan torehan 60 poin. MU versus Aston Villa, Bruno Fernandes menangkan setan merah 1-0. Duel MU versus Aston Villa berlangsung di Stadion Old Trafford. Fernandes menciptakan gol tunggal di pertandingan ini pada menit ke-39. Dengan hasil ini, MU solid di posisi keempat klasemen Liga Inggris. Setan merah mengkoleksi 63 poin dari 31 pertandingan, sedangkan Aston Villa menempati urutan ke-7 dengan perolehan 54 poin hasil 34 pertandingan. Fulham versus Manchester City, Haaland dan Alvarez menangkan Citizen. Manchester City bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage dalam lanjutan Liga Inggris. The Citizen sudah unggul pada menit ketiga lewat penalti Haaland. Fulham lantas membalas melalui Carlos Vinicius. Gol itu direspons sang juara bertahan lewat Julian Alvarez pada menit ke-36. Skor 2-1 itu dipertahankan Manchester City sampai pertandingan usai. Manchester City saat ini memimpin klasemen Liga Inggris dengan 76 poin, menyalip Arsenal dengan keunggulan 1 poin, sedangkan Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 45 poin. Liverpool versus Tottenham, si merah menangi drama 7 gol di Anfield. Laga Liverpool versus Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Anfield. Tuan rumah sudah memimpin 3-0 dalam 15 menit. Masing-masing cetak Curtis Jones di menit ketiga, Luis Diaz di menit kelima, dan Mohamed Salah di menit ke-15. Penalty spot and Salah. Harry Kane menipiskannya jadi 1-3 untuk Spurs pada menit ke-39. Spurs memulai babak kedua dengan lebih baik. Son Heung-min menipiskan selisih lagi pada menit ke-77. Lalu, Richarlison menyamakan skor pada menit ke-93. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Liverpool mencetak gol. Diogo Jota memenangkan Liverpool semenit setelah gol Spurs. Hasil ini mengangkat Liverpool ke posisi kelima dengan 56 poin, 2 poin di depan Tottenham Hotspur di urutan ke-6. Kontroversi Diogo Jota tak di kartu merah usai kakinya kena kepala pemain Spurs. Diogo Jota menjadi sosok kontroversial dalam pertandingan Liverpool melawan Tottenham. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemain Portugal itu semestinya tidak di kartu merah sejak menit ke-80 usai kakinya mengenai kepala Oliver Skip saat berebut bola. Pelatih interim Spurs, Ryan Mason, menuntut adanya penjelasan terkait hal tersebut. Ia merasa aksi Jota itu harusnya jelas berbuah kartu merah. Selebrasi heboh Jurgen Klopp berujung cedera paha. Jurgen Klopp mendapatkan cedera ringan ketika merayakan gol kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur dalam laga mendebarkan di Liga Inggris. Ia sedikit tertatih-tatih sembari memegangi paha kiri. Sampai laga usai, cara berjalan pria asal Jerman tersebut tampak tidak senyaman biasanya. Klopp mengakui dia memang mendapatkan cedera ringan karena ototnya tertarik ketika merayakan gol.
Supporter MU demo dari pusat kota Old Trafford tuntut Glazer jual klub. Supporter Manchester United turun ke jalan mengadakan demo atau unjuk rasa dengan tuntutan keluarga Glazer menjual klub. Mereka mengadakan protes ini jelang pertandingan kandang Setan Merah melawan Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Old Trafford, Minggu 30 April. Menurut laporan BBC, sekitar 1.000 supporter MU berkumpul di pusat kota Manchester sebelum berbaris jalan ke Old Trafford. Kelompok supporter meminta penggemar untuk menunggu di luar selama 18 menit pertama pertandingan, mengacu pada 18 tahun kepemilikan Glazer. Arti tatapan menantang Bruno Fernandes ke tribun fans Aston Villa. Ada makna dalam selebrasi Bruno Fernandes usai mencetak gol kemenangan Manchester United atas Aston Villa. Dia pun merayakan gol dengan berdiri di tribun supporter Villa sambil memasang tatapan menantang. Aksi tersebut sebagai bentuk balasan Fernandes atas cibiran yang dirinya dapatkan dari fans tamu sejak awal pertandingan. Jelas mereka tidak suka melawan saya, tetapi beginilah sepak bola, ucap Fernandes seperti dikutip dari Manchester Evening News. Manchester United butuh penyerang. Sejumlah penyerang dikaitkan dengan Manchester United belakangan ini. Rumor itu tidak lagi jadi sekedar rumor karena sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Erik ten Hag. Manchester United memang sempat merana setelah ditinggal pergi Cristiano Ronaldo. Bukan karena nama besarnya, tetapi karena dirinya bisa diandalkan mengisi posisi ujung tombak. Anthony Martial yang bisa mengisi posisi tersebut tidak bisa selalu dimainkan karena cedera. Performanya pun bisa dibilang mengecewakan. Ada juga Marcus Rashford, tetapi sang pemain lebih berbahaya jika dipasang di sayap kiri. Opsi alternatif dengan meminjam Wout Weghorst dari Burnley akhirnya diambil di pertengahan musim 2022-2023. Ia juga gagal menjawab kebutuhan Manchester United terhadap kebutuhan sosok penyerang. Haaland gabung geng manusia paling mematikan di Liga Inggris. 1 gol ke gawang Fulham membawa Erling Haaland masuk ke geng pemain paling mematikan dalam sejarah Liga Inggris. Bagi Haaland, lesakan ke gawang Fulham jadi golnya yang ke-34 di Liga Inggris. Dia menyamai rekor milik Andy Cole dan Alan Shearer. Cole mengumpulkan 34 gol dalam 40 penampilan bersama Newcastle United pada edisi 1993-1994. Musim berikutnya, Shearer menggapai jumlah serupa bareng Blackburn Rovers usai melewati 42 laga. Bintang timnas Norwegia itu membutuhkan waktu lebih singkat untuk mengkoleksi 34 gol, yakni 30 pertandingan. Haaland sudah tembus 50 gol. Erling Haaland mencetak sebuah gol ke gawang Fulham sehingga dia kini sudah menembus 50 gol di semua kompetisi. Torehan ini membuat Haaland menjadi pesepak bola pertama di sepak bola Inggris yang mencatatkan torehan itu sejak 1931 atau 92 tahun yang lalu. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberi selamat kepada pemainnya itu. Harry Kane kangen era Mauricio Pochettino di Tottenham. Gonta-ganti manajer dalam 4 tahun terakhir tetap tidak membawa perubahan signifikan bagi Tottenham. The Lily Whites masih belum bisa memenangkan trofi sama seperti di era Mauricio Pochettino. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Kane menyebut bahwa sebagian besar era Pochettino adalah yang terbaik baginya. Tottenham bisa bersaing di papan atas tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Kane merasa ada sesuatu yang hilang di Tottenham setelah kepergian Pochettino, khususnya di musim 2022-2023. Harry Kane CS seperti kehilangan gairah dalam bertanding. Kecewanya Napoli batal kunci gelar Scudetto di kandang. Napoli gagal mengunci gelar juara Liga Italia di kandang, Partenope ditahan imbang Salernitana dan harus menunggu beberapa hari lagi untuk menyabet Scudetto. Pelatih Napoli, Luciano Spalletti angkat bicara soal hasil imbang kontra Salernitana. Dia tak menampik skuadnya amat kecewa gagal mewujudkan mimpi fans juara di kandang. Jelas, para pemain sangat kecewa karena mereka tidak bisa memberikan kegembiraan ini kepada penonton yang luar biasa. Tetapi kami merasa ini adalah poin yang paling sulit pada level psikologis dan mereka mengambil
sesuatu dari Anda, kata Spalletti dilansir Football Italia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!